Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kajian Tanbihul Mughtarrin, disebutkan oleh Imam Asy-Sya'rani, Masya Allah, Kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yaqulu, katanya Al-Imam Hasan Al-Basri, man idda'a annahu yuhibbu 'abdan lillah walam yabghaduhu idza 'asa Allah ta'ala faqad kadzaba fi da'wah annahu yuhibbuhu lillah. Siapa yang ngaku senang kepada seorang terus oleh orang itu bersalah, dia enggak benci, goro berarti senang. Siapa yang ngaku senang, oh iku koncoku, oh iku apa, dulurku, terus salah, itu enggak benci, yang wong iku biasa, oh goro berarti dia tidak cinta. Orang yang cinta itu semestinya enggak mau ngelihat dia itu, yang dicintai itu terperosok kalau bang yang salah. Bahkan orang yang cinta itu semestinya banyak isarnya kepada orang lain. Apa itu isar? Luwih seneng lah iku sing nglakoni keapian timbang aku. Contoh mendahulukan orang lain supaya dia itu lebih banyak mendapatkan pahala. Dia juga mencari pahala yang banyak. Bukan berarti mendahulukan orang lain supaya dapat pahala terus dia tidak mau pahala. Salah, ente diam saja, enggak cinta berarti ente. Enggak cinta. Sampai disebutkan juga bahwasanya Al-Imam Al-Muhammad Ibn Al-Hanafiyah, jadi kalau ente itu pengen tahu cintanya itu betul apa enggak, mestinya kalau itu karena Allah sungguhan, ente senang. Lah iku melanggar, ente tidak senang. Itu. Makanya disebutkan al-hubbu lillah atau fillah wal bughd fillah min agwa aural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu termasuklah salah satu tali yang kuat untuk memperkuat iman seseorang. Tidak usah repot-repot. Jadi gitu. Wa kana Muhammad bin Hafiz radhiyallahu anhu yaqulu man ahabba rajulan min ahli an-nar li khairin dhahara minhu ajrahu Allah ala dzalik. Terus disebutkan dari Al-Imam Muhammad Al-Hanafiyah, siapa yang cinta kepada seseorang, orang itu potongan ahli neraka atau orang ahli dosa, tapi ente senang ke dia gara-gara apa? Gara-gara suatu ketika nampak satu kebaikan dari dia, ente senangi. Misalkan, oh itu sudah jelas bajingan, nah kok ternyata suatu ketika dia memunculkan satu kebaikan, muncul darinya satu kebaikan, akhirnya ente senang, oh masya Allah, diganjar ente, mbak Allah SWT diganjar. Ajrahullah ala dzalik, akan Allah kasih pahala kepadamu terhadap kesenanganmu tadi. Paham ini? Karena apa? Karena itu bukan senang kepada dia sebagai pendosa, sebagai dia orang yang ahli dosa, tidak apa. Karena kebaikan yang dia kerjakan. Dan semesti itu, mestinya orang itu seperti itu. Ada orang jahat tuh tidak apa-apa ente benci, tapi jangan benci ke orangnya, benci sama perbuatannya. Lah uangnya sih tetap pada makhluk yang ente. Benci sama perbuatannya. Ketika dia jadi tetangga ente, tetap mendapatkan hak yang harus ente kerjakan sebagai hak bertetangga. Ketika dia jadi teman ente, tetap sebagaimana berteman, harus ente ingatkan, harus ente berbagi tetap. Soalnya yang kita benci itu bukan orangnya, apa?
Gara-gara wong iku nglakoni keelekan. Lho lek wong nglakoni apik ente seneng, oh diganjar ente bi Allah Subhanahu wa taala. Atau ada satu orang satu orang ente benci, orang itu ahli jannah, ketokane ahli jannah. Misalnya wong apik wis lah ya. Orang yang bermartabat, tapi dia ngelakoni jelek, ente benci sama dia. Oh, apa sih? Kok ngelakoni elek iku yo? Misalnya ada orang yang misal ustadz kita, tapi ngelakoni elek, terus ente tidak senang sama kejelekannya, tak apa-apa, tidak salah. Oleh ganjaran ini, diganjar oleh Allah. Jadi gitu, karena kita tidak senang sama kejelekannya. Jadi gitu, bukan sama zatiyahnya, tapi sama pekerjaannya. Sampai Al-Imam, jadi semua makhluk itu ketika kita benci, jangan benci sama keberadaannya dia atau zatiyahnya, tapi gara-gara sebab-sebab apa yang dia kerjakan. Contoh anjing. Ente nggak senang sama anjing, iya boleh najis, paham? Boleh najis. Tapi ketika ente mau rahmah, belas kasihan sama dia, ojo ndelok najis iki padha makhluk ke mek ngono. Paham enggak? Dia kelaparan, kasihan makan. Oh najis terus lapar ndak dibantu. Ojo. Kita tuh benci sama dia, menjauh dari dia, dari anjing ini gara-gara apa? Karena dia najis, paham? Karena dia najis, bukan karena dia anjing. Kalau dia itu seorang anjing, sama-sama makhluk kayak kita, sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tetap al-khalqu kulluhum iyalullah, katanya dalam hadis. Semua makhluk ini ibaratkan apa ya? Keluarga bagi Allah. Yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang paling baik kepada sesama makhluknya. Jadi gitu. Terus kalau anjing kelaparan pinggir jalan tidak bantu, iki polai najis, tidak boleh, bantuan tidak wop. Sampai ada Al-Imam disebutkan siapa? Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar nih ya saumpama. Imam Malik bin Dinar itu la yatrudul kalb idza jalasa bihidai. Misalkan beliau keluar dari mana, ternyata menemukan di sandalnya itu ada anjing sing tepak lunggunya sandali, enggak diusir. Asli kok enggak diusir. Kenapa? Wa yaqul, enggak diusir, terus dia tuh ngomong apa? Huwa khairun min gharinishu. Karena apa? Asu iku lek ditimbang-timbang sik luwih apik timbang kanca sing duwe akhlak sing elek utawa kanca sing elek. Paham? Sak najis-najisi asu, ndak kira ngekei efek elek nyang kon, wah. Karena kon akhirnya dituntut di akhirat kok. Enggak, tapi kon duwe kanca terus elek. Ya apa kancamu kok dijarno ndak salat? Dituntut ente. Ya mana? Sak najis-najisnya anjing itu lebih bagus, maksudnya lebih membuat orang itu selamat daripada apa? Min gorinisu, timbang kamu itu punya teman yang jelek. Wahai sholat, Allahu Akbar, ente mau sholat, teman ente tidur, ente tidak ingatkan, ente yang dituntut juga nanti, dia dosa ente dituntut, paham? Misalnya gampang no, dosa kon dituntut misalnya apa? Kon ro, ente tahu, kenapa ente tidak ingatkan, jadi seperti itu, jadi tidak berani dia ngusir Al-Imam Malik bin Dinar, tidak berani, dijarno, jadi gitu, Masya Allah, sampai seperti itu. Masya Allah. Maka Ahmad bin Harb rahimahullah ta'ala yaqul, Masya Allah. Terus, nah ini penting. Jadi di sini ini apa? Kita itu benci karena Allah. Golek barang itu penting juga berarti di sini di bab ini. Masya Allah.
Wa kana Ahmad bin Harb rahimahullah taala yaqul laisa syai' anfa' li qalbil 'abd min mukhalatati sholihin. Insyaallah. Oh, ada terusannya tadi ya. Katanya Imam Malik bin Dinar tadi tulisannya kafa bil mar syarran an la yakun sholiha. Cukup. Jadi gini ya, tadi kan anjing tak berani diusir gara-gara timbang konco sing elek seluan apian anjing. Sedangkan kita itu begini. Kita tuh kalau tidak punya teman yang soleh ya berarti tidak usah repot-repot kata nilai uang iki elek apa ndak. Kafa bil mar'i. Cukuplah seorang itu dianggap jelek an la yakun sholihan kalau dia itu tidak jadi orang soleh. Kata nilai apa? Tidak jakang sholat. Kata dinilai, oh itu boleh tidak sholat. Diajak kebaikan tidak mau. Tak usah jauh-jauh. Dinilai. Jadi seperti itu. Wa yaga fi sholihin. Salah wis ndak soleh, ndak apa sik ngrasani nyang wong sing soleh jane. Sik luwe api anjing wae kan ndak ngrasani wong ndak apa. Timbang kanca sing elek. Kanca sing elek wis ndak dadi wong soleh, sik ndak seneng nyang wong soleh. Ndak iso ngefek kene. Ndak bisa memberi efek yang baik kepadamu. Al-Imam Ibnu Athaillah itu menyebutkan dalam hikam ya. Apa la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah. Magaluhu kata. Jangan ente itu berteman dengan orang yang enggak bisa membuatmu bangkit. Dengan apa? Haluhu. Tingkahnya dia, akhlaknya dia, perangainya dia, kepribadiannya dia enggak bisa memberi efek kon itu dadi wong tambah apik aja dikonco. Contoh, kon sak barengan sak kamar, misalnya di kamarmu ada 10 orang, 11 sama ente. Yang 5 cakang ke pesarian ini dan ngaji cakang mutola pasti ada efek ke yang lainnya. Paham? Iya. Yang 5 malas pasti ada efek ke yang lainnya. Loh inti kalau ada teman tidak bisa membuatmu bangkit, ojo dikoncoi. La tashab, jangan berteman man dengan orang la yunhiduka yang tidak bisa membuatmu bangkit haluhu kepribadiannya. Menang-menang, ayo sholawatan. Lek mangan bismillah sih. Lek ndak itu pribadinya ndak bisa memberi ente kebangkitan dalam bangkit tambah bagus dalam kebaikan, aja dikoncoi. Wala yadulluka 'ala Allah magaluh. Atau omongannya ndak pernah api, belas ndak pernah muncul istighfar, ndak pernah menunjukkan kepada ente hal-hal yang baik yang bisa membuat ente semakin dekat kepada Allah. Aja dikoncoi. Paham? Fa innal di ta'lim itu anil mar'i la tas'al fas'al an hari ini innal mugarin bil mugarani taktadi. Lek pengen ro wong iku aja repot neliti kayak apa ini anaknya ndak usah delokon kancane biasa kumpul be arek males. Iya efek tuh. Kayak puasaan ini puasa, hawanya sering ngaji pirang juz. Metu toko poso, jarang wong ngaji, jarang apa. Iso ngaji sewengi. Dalam seminggu sudah hasil 5 juz bisa itu. Wangil. Iya apa enggak? Itu hawa, lingkungan, pergaulan itu berpengaruh banget. Ente pengen sukses, lihat orang sukses, dengarkan ceritanya mereka. Iya. Karena apa? Akan membentuk karakter ente. Makanya di Al-Qur'an disebutkan ketika Allah itu sudah menceritakan nabi ini, apa katanya Allah? Itu semuanya kami ceritakan kepadamu Muhammad linutsabbit bihi fuadak. Ada efek berarti kepada hati itu. Supaya hatimu itu tambah kuat ya Rasulullah, katanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Cerita baik itu berarti ada efek pada diri kita. Jadi seperti itu. Terus Wakan Ahmad bin Harb rahimahullah ta'ala yaqul laisa syai'an fa li qalbil 'abd min mukhalatatis sholihin. Katanya Imam Ahmad bin Harb, tidak ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi hati seorang hamba melebihi
sangat bermanfaatnya orang itu kalau sering kumpul dengan orang soleh. Kumpul dengan orang soleh itu sangat manfaat kepada hati. Ngerubah hatimu, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Hanya berkumpul itu ya. Belum ikut ngaji, dengerin kalamnya, hanya kumpul, delok tok ini. Karaktermu bisa berubah hanya dengan melihat itu. Masya Allah. Wan nazar ila af'alihim, dan melihat perbuatan-perbuatan mereka, kerjaannya apa, kegiatannya apa, itu pengaruh sama hati. Pengaruh sama hati. Delok wong saleh itu pengaruhnya hati. Contoh rumah inti banyak foto kiai, foto habaib, lafal. Wong sing mlebu tenang biasanya. Adem, tentrem. Padahal rumahnya kecil, sempit, lampunya biasa. Enggak kerasa suram. Omahe gede, gak ono pinggirane hiasane Gucci, macan, patung, opo dan lain semacamnya. Gak tenang, hatiku koyo gak enak. Ya bener. Masjid ono gambar apa di masjid? Tidak ada apa-apa. Tapi orang tuh kalau duduk di masjid kadang ya apa? Nyes, ya tenang, karena apa? Pengaruh, banyak kebaikan terjadi di masjid ini. Itu pengaruh. Ini barang mati, paham? Masjid ini barang mati. Tapi sering di situ dikerjakan sesuatu sing iso nurun ridhone pangeran, ngefek nyang wong sing mlebu. Apa maneh ente ketemu wong langsung sing si urip. Ente duduk di mana gitu. Ati kok wedi salah, wedi dosa, wedi ketemu dosane. Mukhalatah, hanya dengan mukhalatah ya. Hanya dengan berserawungan, kumpul gitu saja itu manfaat, ngefek loh kepada hati ente. Wan nazar ila af'alihim, melihat pekerjaan mereka dan walaysa syai'un adhar 'alal qalb min mukhalatil fasiqin. Sebaliknya, dan tidak ada sesuatu yang sangat berbahaya kepada hati itu melebihi bahayanya kalau ente sering kumpul dengan orang yang fasik, wong sing ahli maksiat, orang yang jarang beribadah, ndak senang ibadah, fasik, goro, ngakune iya tapi nggak ada bukti. Sholat puasa aku tapi puasa turu, kerjaane nggak ada sing manfaat misalnya. Hati-hati. Wan nazar ila af'alihim, melihat tok pada mereka itu berpengaruh. Ada satu murid iki wadul yang guru ya apa saya ini guru, saya ini tidak bisa merasakan khusyuk sholat semalam tadi malam saya tidak bisa merasakan khusyuk sholat. Ditanyakan sama gurunya, makan apa? Makan biasa, semuanya aman. Terakhir gurunya ngomong apa? Oh mungkin la'allaka nazarta ilaman, mungkin kau niku gara-gara pernah delok mungkin sehari ini tadi kamu kepada seseorang lam yadhkurullah, yang enggak berzikir kepada Allah. Ente mungkin dicabut rasa khusyuk ini gara-gara mungkin tadi ente ketemu dan ente ngelihat kepada orang yang orang itu bukan ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ngefek yang hatinya. Ora kan. Kon bendina salah satu gono gunane, masyaallah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum selesai bulan Ramadan ini ente sudah pernah nangis di malam hari selama bulan Ramadan jaluk sepuranya pangeran. Saya tidak pingin takon iki nangis ngadep ya Allah. Rasakno banyu mata mili ngono. Ya Allah. Mandi loh malam-malam Ramadan ini mandi loh mustajab loh. Minta kepada Allah, minta supaya hati ente itu dibuka, ngerasakan dekat, ngerasakan khusyuk ya apa. Jaluk mimpi Kanjeng Nabi. Jaluk mimpi Rasulullah. Mimpi Madinah, mimpi aulia ngono lho. Turu ngakak mari ngakak turu, tangi mangan, sholat, malah turu maneh mari coba ya Allah. Doa tengah malam ini, doa wong tuane ya Allah, orang tua saya ya Allah barokah ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah sebelum meninggal. Bahagiakan mereka sebelum mereka hilang dari pandangan mata saya ya Allah. Jadikan saya ini salah satu sebab yang bisa membuat mereka bahagia. Minta ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang tua saya sampaikan haji ya Allah. Oh, turu mari ngaji dah anak donga ada apa? Ini malam-malam mustajabah loh, hati-hati. Doakan saudara-saudara. Doa untuk masa depanmu ya Allah, jadikan saya ini orang yang baik nanti ya Allah.
Lek pancen aku duwe anak kok ya Allah, anakku dadi wong sing saleh salehah ya Allah. Donga mulai saiki walaupun ndak duwe bojo. Banyak nyelengi doa nanti enak gitu loh. Ramadan tahun ini ente sedikit doa hilang kesempatan lo, ndak bisa dicicil Ramadan tahun depan, ndak bisa. Sekarang banyak, besok banyak, istimewa. Ya Allah, mau bulan puasa, Allah beri saya ini ilmu yang barokah ya Allah, rizki ya Allah, masa depan yang cerah ya Allah gitu. Masa lalumu mungkin banyak dosa, mungkin banyak salah, tapi masa depan tuh masih suci loh. Masa lalu ente mungkin masih banyak salah ya, pernah dosa, pernah apa, kotor lah, berdarah lah misalnya. Tapi masa depan kita ini masih suci loh. Kenapa masih suci? Kan belum kita lalui sih, ketok bersih kan. Menit tidak sholat, ya dikotori berarti. Hanya itu harus sadar, masa depan kita itu masih suci. Minta yang Allah Subhanahu Wa Taala supaya ente itu ngisi masa depan ini dengan bagus. Ya Allah, tolong saya Allah, sebelum saya umur sekian mimpi Kanjeng Nabi, ya Allah mimpi si Abdul Qadir ini. Ndak ono, ndak donga ndak apa. Masyaallah. Kok iso lali sing kate donga? Kok iso lali? Hei, krungokno ceritane wong saleh iku akhirnya muncul kabeh ngono-ngono iku. Ya Allah. Karena Yahya bin Mu'adz rahimahullah taala yaqul waliyullah raihan fil ard. Masya Allah, ini walinya Allah itu, orang-orang solehnya Allah itu yang ada di muka bumi itu termasuk salah satu wangian maksudnya kenikmatan dari surga yang Allah munculkan di muka bumi. Kenikmatan surga cedek ono. Makanya Nabi itu pernah ngomong dalam satu hadis, idza aradta an tanzur, katanya, kalau kamu itu pengen tahu seperti apa majelisnya para anbiya dulu itu, fanzur ila majalisil ulama, lihat majelisnya ulama di muka bumi kayak apa. Itu dulu seperti itu mereka berkumpul, para nabi itu dulu. Dan itu termasuk salah satu perkumpulan yang akan ada di surga. Majelis zikir, taklim dan lain sebagainya. Kayak ngono kok di surga kehidupannya. Jadi seperti itu. Masya Allah. Fa idza syammahul muridun wa salat raihatuhu ila qulubihim ishtagu ila rabbihim. Katanya, ketika seorang murid, seorang pencari ilmu, seorang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan ulama itu, karena mereka itu kan termasuk wangin surga katanya. Ketika mereka bertemu dengan ulama itu, makanya akan muncul di hatinya mereka nanti rasa rindu kepada surga. Ente ketemu sopo, Kiai fulan, Habib fulan, Ustaz fulan, hadir majelisnya, ono ndak mikir lagi, ya Allah, ridho ya Allah, barokah ya Allah. Ingin mlebu surga tok. Metu tuh iku gelut mana mbek setan. Masyaallah. Ketika seseorang murid itu bertemu dengan orang soleh, wali seperti itu, akan merasuk ke hatinya nanti kerinduan kepada surga. Makanya sampai disebutkan siapa orang soleh, siapa para aulia itu idza ru'u dzikirallah. Ketika ente melihat wajahnya mereka, ente eling yang pangeran, iku para wali, iku orang soleh. Ketika ente kumpul sama mereka, yang ingin timbul dari lisannya, dari hati ente, astagfirullah ya Allah, ngono tok lho, eling yang pangeran. Itu berarti orang soleh, itu berarti para wali. Jadi gitu. Nah, cerita nanti yang pasar terus astagfirullah, la ilaha illallah, yang majelis coba, yang pengajian, yang pondok, yang pesantren, astagfirullah ya Allah, dosa ya Allah. Ngono, paham? Sudah bisa dinilai itu, ya kan? Masyaallah. Intaha. Maka dari itu perlu diperhatikan. Penting ente berkumpul sama siapa itu penting, siapa ente gaul, jadi teman bergaul itu penting, hati-hati. Pengaruh, ndelok tok iku pengaruh loh. Ndak percaya iki saiki kon wis buktikno. Ente semua ini kan punya HP ya. Coba ente download fotonya siapa gitu. Kiai siapa, Habib siapa gitu. Deloken terus sak durunge turu. Sak durunge turu deloken. Deloken mbek maca ya Allah, maca apa ping 5 ya Allah, ya Allah. Tutup. Wes mari ngono ngobrol ndak apa-apa. Menit deloken maneh, Deloken. Selama beberapa hari itu pasti bakal berubah mimpi ente. Setiap ente mau tidur coba delon. Download tuh gambar Madinah misalnya. Saat durung itu delon. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mari ngono guyono maneh ndak apa-apa. Besok lihat sampai 5 hari. Ndak sampai seminggu ente berubah mimpinya. Ndak
ndak apa, ndak ngambang mimpine ndak ngawur, moro mimpi ono di Madinah, mimpi apa. Karena dari pandangan itu pengaruh, Rek. Anak kan pernah ngomong. Apa yang inti bayangkan sebelum tidur itu yang akan hadir kepada mimpi inti. Apa yang inti obrolkan? Coba inti sebelum tidur Rasulullah iku ngene ngobrol masalah Kanjeng Nabi. Mimpi Kanjeng Nabi itu. Tak durung itu. Sing dibantah, mbak enak mang mayorane asin lho. Mimpi apa? Mimpine ndek jeding kos, aduh dan lain semacamnya. Mimpi absaab. Tidur enggak punya wudu. Itu kan absaab. Apa bahasa Jawa absaab? Tindih. Tindihan. Allah, mimpi coba, mimpi logor teko gunung, tangi turu loro kabeh. Aduh. Wudu mau tidur itu wudu. Baca zikir. Bayangno, ya Allah. Warisi Kanjeng Nabi. Habib fulan, Kiai fulan, Masya Allah ya didelok iku adem yang ngati. Ya apa Kanjeng Nabi ini ya? Lan turu mimpi apa kok? Turu WhatsApp Tidak apa-apa nanti mau buka WhatsApp, buka itu tidak apa-apa. Sebelum tidur nanti bayangkan yang lain. Nanti lihat gambarnya Madinah misalkan 5 menit. Setelah itu nanti WhatsAppan lagi tidak apa-apa. Besok coba lagi. Seminggu ngono terus pasti berubah mimpi. Iya. Itu sudah teori, otak ini apa yang nanti isi. Lebih-lebih nanti bisa bayangkan, ya Allah. Sholawat misalnya. Sampai keturun, sampai tertidur. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu coba jalan. Buktikan. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.